lagi kau serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pula kita menjaga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan waktu kita sedang mengalami musibah yang bersama, yaitu musibah corona. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi kami, yaitu tentang pengangguran. Nah, apa sih arti pengangguran itu? Definisi pengangguran itu yaitu adalah mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya atau sedang menunggu dipanggil kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan, atau sedang menunggu untuk melapor pada pekerjaan yang baru di dalam waktu 4 minggu. Di sini banyak sekali arti-arti dari menurut para ahli-ahli tentang pengangguran. Saya akan mengambil tiga para ahli tentang definisi pengangguran. Pertama yaitu Ida Bagus Mantra. Menurut Ida Bagus Mantra adalah pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, menurut Dumairi, pengangguran itu adalah yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkap ibarat orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang ketiga, menurut Menaker Trans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, apa sih anatomi pengangguran? Nah, anatomi pengangguran ini ada 3 faktor. Yang pertama, terdapat arus keluar masuk yang besar dari individu-individu dari pengangguran setiap bulan. Yang kedua, banyak di antara para pengangguran merupakan orang-orang yang menjadi penganggur untuk waktu yang sangat lama. Sedangkan yang ketiga, terdapat perbedaan yang besar dari tingkat pengangguran pada kelompok-kelompok yang berbeda dalam angkutan kerja. Dan di dalam pengangguran ini pun ada definisinya, lama pengangguran. Penganggurannya definisinya itu masa pengangguran ini didefinisikan sebagai periode di mana seseorang tetap terus menganggur dengan tingkat pengangguran tertentu. Semakin tingkat masa penganggurannya, di mana individu tersebut menganggur, semakin besar pula arus tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renadi Saputra. Saya dari manajemen malam 1 akan menunjukkan hasil presentasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran struktural. Perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia biasanya diikuti dengan oleh perubahan struktur serta corak ekonomi. Biasanya perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. 2. Pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Mereka adalah pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. 3. Pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Inilah yang disebut dengan pengangguran musiman. 5. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Hal inilah yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. 6. Pengangguran voluntari. Golongan ini adalah orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan kerja, tetapi tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut dapat warisan atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu bekerja. Baiklah, selanjutnya adalah materi penyebab terjadinya pengangguran. 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. 2.
2. Kemajuan teknologi. 3. Keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai dengan kriteria. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. Persaingan pasar global. 7. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Perkenalkan, nama saya Diana Risa dari kelas manajemen malam 1. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi pengangguran, yaitu dampak yang diakibatkan dari pengangguran. Ada beberapa dampak. Yang pertama, dampak bagi perekonomian negara. 1. Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. 2. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang keempat, menambah hutang negara. Selanjutnya, ada dampak bagi masyarakat. Yang pertama, menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang ketiga, penggunaan adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga. Yang keempat, dapat memicu terjadinya aksi kriminalisasi atau kejahatan. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. 1. Kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran pemerintah serta mengatur besarnya tarif pajak. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur tingkat suku bunga. Ada solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan memperluas lapangan pekerjaan, banyak kesempatan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, deregulasi dan debirokrasi. Dengan pengadaan deregulasi dan debirokrasi, hal ini akan menyebabkan adanya investasi baru yang dapat menjadi stimulus perekonomian. Yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan. Dengan pendidikan yang semakin berkualitas, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin luas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 tentang pengangguran. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh.